perceptionnya buat baru kenal, kok lu langsung ngajakin jalan begitu escalating quickly gitu, langsung cepet banget gitu. Kayak lu siapa sih gitu, kok langsung ngajakin jalan, lu ada maksud apa gitu, dia pasti langsung gitu sering. Oke. Yang lu hit vitamin nggak itu pertanyaannya? Iya sih, itu padahal di kampus juga. Dia tahu gue anak kampus, gue tahu dia tahu dia anak kampus, dia tahu dia anak kampus juga gitu. Jadi dia gue takut lah. Itu cuma kontrol tes doang. Nggak perlu dijawab sebenarnya. Harus dijawab sesantai mungkin. Itu karena bukan sesuatu persepsi yang beneran. Dia cuma kayak nanya. Kontrol tes, kayak pengen tahu lu bisa handle itu apa enggak. Dijawab aja contohnya kayak, terlalu lu siapa? Contohnya dia bilang, lu siapa? Oh, gua Zenith. Lu mau kenal gua? Lihat gua di Google. Apa kek? Terus kan dia nanya kan, lu siapa? Bukan itu maksudnya, tadi lu tanya. Terus dia tanya, iya kan gua takut lu culik gua. Bilang aja lu mau, gua aja gak kebayang mau nyulik lu. Gua gak kebayang, gua kaget lu bisa kebayang kalau gua bakal nyulik lu. Oke? Kira-kira ongkos makan beras sehari berapa? Gue takutnya gue minta sama nyokap lu 1 miliar, nyokap lu ngomong 2 miliar aja gue lepas. Ya susah. Gitu kan? Ya, bercandain, itu bukan hal yang begitu, cuma kontrol tes doang kalau dia tahu lu di mana ya. Itu cuma kontrol tes doang. Bukan soal itunya. Kan menurut persepsi masyarakat itu jarang karena kenal langsung pergi itu jarang. Nggak banyak yang ngomongin lah. Yang banyak yang ngomongin itu soal ditraktir, itu kayak ajaran dari kecil. Cowok harus bayar, yang gitu-gitu. Ya. Ini cukup ganggu aku waktu aku pakai git belakangan ini. Jadi gini, ya waktu ini tanya-tanya, akhirnya masuk ke peran gini. Kalau misalnya kamu suka sama cowok, terus inisiatif kamu gimana? Biasa aja sih mas. Kenapa kok nggak ada inisiatif buat ngejar atau paling enggak ya kode-kodean? Ya enggak lah mas, masa cewek ngejar, harusnya kan cowok duluan gitu. Ya cukup ganggu aku belakangan ini sih. Oke. Itu ada itu gue lupa kasih tahu tadi. Perception yang aku ditulis di sini adalah ya sebenarnya sih kalau menurut aku sama-sama aja ya, cewek butuh cowok, cowok butuh cewek. Dimana kalau yang butuh ya pasti hanya mengejar dong. Kalau masalah cewek nunggu, mungkin itu pengaruh dari kayak TV, media gitu-gitu deh. Ya. Oke, itu oke, cuma kurang pecah. Kurang kayak, ya gue kalau gitu nggak butuh dia, contohnya kayak gitu. Karena kata-kata masyarakat begitu. Cuman kalau gue buat bikin cewek ngejar ya, ini udah spontan sih dulu gue ngomong. Dari gue cerita tadi tuh, kalau ada cewek ngejar-ngejar gue, terus gue bilang gini tengah-tengah. Ya sebenarnya, gue respect banget sih sama cewek yang berani ngejar cowok. Karena berarti tuh cewek tahu apa yang dia mau. Dan dia bisa gerak, itu bukan cewek biasa, itu cewek yang dewasa. Dia tahu apa yang dia mau, dan dia berani gerak ke sono. Gitu. Gue kasih approve. Kalau lu mau kejar, gue anggap lu dewasa. Dicap. Istilah kayak gitu. Mungkin kata-katanya beda. Menurut lu gimana sih kalau cewek ngejar cowok? Lu tanya cewek itu gitu ya. Enggak lah mas, kan harusnya cowok duluan. Nah habis itu lu baru ngomong, oh gitu ya pandangannya. Karena menurut gue, cewek yang ngejar cowok itu adalah cewek yang dewasa. Dia tahu apa yang dia mau, dan dia berani ngejar itu. Kan cuma anak kecil yang selama ini biasanya minta. Ya kan? Orang dewasa berani kejar boleh dia, tujuannya dia. Ya kalau lu masih modelnya kayak anak kecil sih nggak apa-apa. Langsung gagal dong, nggak dapat approval kan? Anak kecil, gue mau dewasa, gimana caranya? Gue kejar, biar dapat approval, gue dewasa. Gitu. Ini gue pernah nanya kalau soal jemput-menjemput bisa dijadiin bahan perception dan gue ingat ya. Misalnya nggak harus cowok yang selalu jemput si cewek, tapi cewek juga bisa jemput kalau memang ada kendaraan gitu. Cowok, waduh, dulu gue juga digituin sih. Gue dulu dijemput juga. Walaupun nggak selalu. Nggak selalu. Ya, gue bilangnya itu di yang awal. Menurut gue cewek yang bisa ngejar apa yang dia mau itu dewasa. Tahu apa yang dia mau dan berani ngelakuin untuk itu. Jadi kalau lu mau ajak gue pergi, gue lagi gak ada kendaraan, lu jemput aja. Simple. Buat dapat approval itu.
Pergi, aduh aku lagi nggak ada kendaraan, kamu lagi ada mobil kan, jemput dong. Fine aja. Kok cewek jemput cowok? Kan ceweknya bilang gitu kan. Kok cewek jemput cowok? Emang ada yang salah di mana? Kamu punya kaki, aku punya kaki. Bedanya kamu punya lubang, aku punya burung, selesai. Emang itu ngefek buat nyetir? Lu tanya aja, paling dia bilang enggak kan menurut TV gitu. Oh menurut TV, gue pikir sih lu udah dewasa, udah ngerti kesetaraan cowok sama cewek. Gue pikir, cuman ya terserah nggak jemput nggak apa-apa, kita ketemu sono. Paling dia, aduh enggak, aku udah ngerti, udah aku jemput. Oke. Kalau lu mau bikinlah yang udah mateng sampai nggak bisa dibantah. Kayak tadi gue ngomong soal dibayarin, nggak bisa dibantah udah. Soal yang barusan nggak bisa dibantah, lu anak kecil. Gitu. Ini jurus ngeri banget sebenarnya. Oke, itu breaking perception. Jadi abis lu break, jangan dibiarin kosong, langsung di-build. Abis di-break kayak tadi contohnya, emang kenapa kalau cewek jemput cowok? Kan dia kaget dong, harusnya semua orang ngerti. Pas lu tanya itu, emang kenapa kalau cewek jemput cowok? Dia langsung, bukannya normal ya kalau gue nanya begitu. Kayaknya semua orang tahu deh, simpelnya gitu ya di otaknya dia. Ya lu tanya, emang kenapa cewek jemput cowok? Lu yang bingung, dia yang bingung juga kan? Ya lu jelasin alasan lu, emang kenapa? Kan kita sama, gue punya kaki, punya tangan, kebetulan mobil gue nggak ada, lu lagi ada mobil, kenapa lu nggak jemput? Beda kita kan cuma lu cewek, gue cowok doang. Ya kan? Kalau dia komplain lagi kan harusnya cowok yang jemput. Oh, gue pikir lu udah dewasa, ngerti kesetaraan cowok sama cewek. Gue pikir. Tapi nggak apa-apa, lu nggak salah kok. Kalau mau ketemu di sana juga nggak apa-apa. Gitu. Biasa pergi, awal-awal gue jarang jemput. Biasanya gue ketemuan. Kita ketemuan di satu tempat, di sini. Tapi untuk lu bisa ngelakuin ini, sebenarnya cewek nggak ngerti-ngerti amat apa yang lu ngomong. Kadang-kadang ada yang ngerti, kadang-kadang ada yang enggak. Simple kenapa dia ikutin? Karena dia suka sama lu. Makanya inner game-nya duluan. Karena dia butuh approval lu. Kan dari tadi gue mainnya approval kan? Gua sukanya, gue pikir lu dewasa. Gue sukanya cewek begini, gue sukanya begitu. Itu tanda approval. Kayak lu kalau mau gue approve, lu lakuin ini. Kalau dia nggak suka sama lu, dia nggak minta lu approve. Ini sama kayak cewek ngomong sama lu, aku suka jam gas, terus lu cariin jam gas. Aku suka Alexander Christie, lu cariin Alexander Christie buat ulang tahun dia. Itu sama, lu kayak lagi datang minta approvalnya dia. Di sini kasusnya sama, cuman dibalik. Lu yang cowok, lu yang ngasih approval. Gue suka ceweknya begini, gue suka ceweknya begitu. Gue suka ceweknya jalan nungging, nah itu bermasalah. Oke, cari yang masuk akal lah. Oke, dia jalan nungging, ntar lu jijik lagi. Oke, jadi lu abis lu break, langsung lu build. Mintanya juga sesuatu yang bagus, maksudnya membangun dianya juga. Nah, building image itu bisa dua, bisa group sama private. Group itu lu open interesting topic, lu tanya, menurut lu cewek itu yang jadi ibu rumah tangga tuh gimana sih? Itu jarang banget dibahas kan. Lu lempar ke floor. Start ada yang ngomong. Terus gua dulu pernah juga bahas ini di grup, sering banget. Oh, kalau menurut gua sih, biasanya kan cewek sekarang lagi ngomong wanita karir kan. Kalau menurut gua, pekerjaan yang paling luar biasa itu ibu rumah tangga. Kenapa? Nilai lu dihitung dari seberapa besar nilai anak lu. Kalau demi 20 juta lu kerja, anak lu ada 2, berarti anak lu nilainya 10 juta sebulan. Gitu. Sedangkan kalau sampai seorang ibu menurut gua ngurus anaknya sampai anaknya besar nanti sukses, namanya akan selalu dikenang oleh anak itu. Bukan cuma buat perusahaan. Menurut gua pekerjaan yang paling sulit adalah ibu rumah tangga. Yang paling mulia, cuma bisa cewek yang ngerjain. Kenapa nggak bisa cowok? Cuma bisa cewek lah. Lu kalau jadi bayi, lu mau dipeluk sama cowok yang badannya keras, bau, keringetan. Ada alasan kenapa badan cewek dibikinnya lembut dan wangi. Buat ngurus anak. Gitu. Kenapa cowok keras? Badannya keras, angkat-angkatnya keras, nggak halus. Karena bukan buat jaga anak, dia buat ngelindungi. Cewek buat ngejaga. Tapi menurut gua kalau kalian mau tetap jadi wanita karir nggak apa-apa. Di situ di grup lu langsung kayak ini orang pinter nih, tahu apa yang dia omongin. Itu building image. Oke. Terus lu makanya gue bilang share open a new interesting topic atau join interesting topic. Terus share your well thought opinion. Sebelum lu ngomong, lu beneran harus pikir dulu. Jangan asal sebut. Oke.
Kalau lu nggak mau orang anggap lu remeh apapun yang lu ngomong, kalau lu ngomong jangan asal ngomong, dipikir. Terus dengerin juga dari orang lain. Prepare your shocking scenario yang tadi gue bilang soal cewek gimana cara bikin cewek ilfeel. Menurut lu virgin itu penting apa enggak, gitu-gitu kan. Bagi cowok kan banyak kan kalau nanya itu berarti penting. Ketika lu bilang menurut gua virgin itu nggak penting, langsung siapa nih orang mau cari cewek nggak virgin lagi, kenapa dia? Gitu kan. Ini orang gila kali. Oke. Terus nah ini akan ada jawaban-jawaban yang pertama kali lu denger. Kayak contohnya gue bilang gimana cara bikin cewek ilfeel, ada yang bilang lu jadi gay aja, pura-pura jadi gay aja. Gue kaget sih, cuman lu nggak boleh panik. Lu harus seakan-akan itu udah pernah. Nggak bisa, harus gitu tuh. Harus udah pernah. Lu pura-pura aja punya pacar, dia kenal teman-teman gue. Jadi lu nggak boleh panik. Pokoknya lu tetap harus santai. Ketika dengar itu, santai. Oke? Bring out your principle di titik ini yang tadi gue ceritakan. Gue suka cewek yang berani. Cewek yang berani maju buat ngejar cowok itu menurut gue dewasa. Karena dia tahu apa yang dia mau dan berani ngejar itu. Itu berhubungan sama prinsipnya lu bisa cerita tentang prinsip lu. Kayak bagi gue yang tadi gue bilang, bagi gue kalau gue udah bilang kita temenan, ya kita temenan aja. Walaupun dia suka sama gue nggak bisa tiba-tiba jauhin dia karena kita temen. Dan gue udah ngomong itu, gue bakal pegang kata-kata gue. Itu prinsip. Oke, lagi ngobrol, iya. Menurut gue pengen banget dalam hidup gue tuh bisa bantu banyak orang. Filosofi dari cerita. Oke? Nah ini yang tadi gue bilang tentang bagaimana dulu gue nyelamatin orang lain dan sejak saat itu jadi passionnya gue. Yang tentang kakek, kepalanya bocor. Itu cerita. Jadi itu istilahnya cara jual, kalau di dunia sales itu soft selling. Oke? Sambil cerita tentang jualan. Tapi kalau lu aja nggak tahu tentang diri lu gimana cara jualnya. Oke?